Oke, selamat siang teman-teman. Oke, saya mau memberikan cara kerja metrik ya, metrik sistem di Metaforce, yaitu S6 dan S3 ya. Bentar. Oke. Di sini ada S6 ya, ada S6 di sini itu ada S6 ya, namanya S6 itu berarti ada 6 titik program ya, metrik di metrik S6-nya ada 6 titik program atau 6 sistem space kosong. Nah, bagaimana cara bekerja dari metrik sistem itu di S6 ya, yaitu yang pertama ini kan ada S6 itu terdiri di klasik Metaforce-nya ada sekitar 8 metrik, dan di S3 itu ada 4 metrik ya. Ya, yang terdiri dari S6 itu di di level 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 dan 11. Nah, di level S3 itu ada di level 3, 6, 9 dan yang terakhir level 12. Nah, bagaimana cara bekerjanya di S6 itu ya? Yang pertama, silakan nggak apa-apa, terlambat juga nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali. Jadi di S6 ini yang pertama, di titik yang pertama dan kedua ini pasti akan diberikan ke orang lain. Artinya apa? Inilah yang disebut limpahan. Jadi dia akan diberikan ke orang lain, terjadi karena adanya penjualan di metrik orang lain ataupun di upline ya. Makanya ini disebut limpahan. Makanya di titik 1 dan kedua ya, titik 1 dan kedua ini akan dilimpahkan ke orang lain. Nah, titik ketiga, keempat, kelima itu akan diberikan ke wallet kita ya. Nah, titik yang terakhir ini akan terjadinya reinvest atau daur ulang, yang mana itu akan diberikan slot kosong dan diberikan juga diberikan metrik kosong lagi ke kita ya, dan akan diberikan bonus ke upline kita karena ID yang kita memakai referral upline kita pasti akan membeli ulang ke upline kita begitu. Nah, apabila ini nanti ini untuk auto upgrade ya, ini ada auto upgrade, kalau di on kan ini akan diambil untuk dana produk untuk pengaktifan dari NFT, salah satu syaratnya gitu. Jadi contohnya begini, ini di S6 ya, ini di S6. Di S6 itu apabila slot level selanjutnya kita belum dibuka, dia akan menyimpan di titik ini ya. Titik berapa ini? 4 dan 5. Ini akan disimpan dana produk untuk apa? Untuk auto upgrade. Jadi untuk dikumpulkan untuk mengumpulkan di level selanjutnya. Seperti itu. Makanya di sini. Tetapi kalau misalkan level ini udah dibuka, level selanjutnya udah dibuka ya, ini nggak akan tersimpan seperti ini. Jadi langsung masuk ke wallet kita. Begitu juga di S3 ya. Di S3. Ini di S3 itu titik pertama dan kedua itu akan diberikan ke wallet kita ya, itu cara kerja di S3-nya, dan yang titik yang terakhir itu akan diberikan akan terjadi reinvest, yang akan membeli metrik ulang kembali ya, jadi dan diberikan nama kita dalam level kosong kembali gitu. Nah, apabila seperti contohnya begini ya, ini titik ini untuk penyimpanan dana produk. Oke. Penyimpanan dana produk. Sebentar. Artinya, saya ambil contoh misalnya teman-teman hanya membeli 2 slot di Force Classic, ya. Artinya teman-teman hanya mendapatkan program X4, ya. Kalau di sini disebut S6. Oke. Nah, apabila di S3 ini ya, di S3 ini apabila level selanjutnya itu belum terjadi pembelian, istilahnya masih kosong, dia akan disimpan dana produk untuk apa ya, untuk ini, untuk di dua titik ini untuk pengaktifan selanjutnya apabila auto upgrade-nya di on kan. Tapi kalau auto upgrade-nya di off kan atau dimatikan, bonus
bonus akan masuk ke wallet kita ya, tetapi hanya 75%, yang 25% akan disimpan untuk dana produk royalti NFT ya, seperti itu. Oke, itu cara kerja dari Matic. Oke, Matic. Oke. Kerja di gitu. Oke, sampai di situ ya. Itu cara kerja dari Matic itu. Jadi ada S6, ada S3 ya. Yang mana di Force Classic ini ada 12 level. Jadi semakin tinggi levelnya itu semakin potensi mendapatkan bonusnya pun semakin tinggi menyesuaikan dengan harga levelnya, seperti itu. Nah, di Metaverse ini ada beberapa ada beberapa pilarnya, 5 fondasi pilar yang menguatkan di Metaverse ini. Yang pertama adalah desentralisasi. Oke, desentralisasi itu artinya kebebasan. Jadi kebebasan dalam bertransaksi, otonom ya, tidak ada campur tangan manusia juga, tidak ada di sini karena semuanya tidak adanya terpusatnya, server terpusat maupun admin terpusatnya tidak ada. Jadi bebas kita berinteraksi peer to peer sesama member. Nah, yang kedua adalah jaringan Web3, yaitu jaringan blockchain ya. Jaringan blockchain itu apa? Jaringan blockchain itu jaringan yang memang sudah kuat ya, hebat banget ya di situ karena adanya memori besar lah. Jadi semua transaksi ada di situ semua. Jadi tidak bisa kecil kemungkinan untuk error ya, seperti itu. Jaringan ini semua yang di cryptocurrency ya, di cryptocurrency ataupun yang bertransaksi di digital ya, pasti dia akan berada di jaringan blockchain ya, seperti itu. Jadi selama internet di dunia ini tetap jalan ya, mungkin tidak akan pernah mati gitu, seperti itu di Metaverse ini ya. Nah, yang ketiga adalah smart contract ya. Smart contract itu apa? Jadi kontrak pintar. Jadi transaksi yang ada di Metaverse ini sudah tertata rapi, tertulis secara kode ya. Jadi kita tidak kecil kemungkinan untuk error. Jadi tidak ada campur tangan manusia lah ya, seperti itu. Makanya disitulah adanya smart contract. Nah, yang terakhir adalah dApps ya. dApps itu cryptocurrency dulu ya. Cryptocurrency itu adalah aset kripto ya. Jadi koin kripto yang mana di Metaverse ini menghasilkan atau menjaring DAI stablecoin ya, cryptocurrency untuk sebagai bonusnya. Nah, gitu. Dan yang terakhir adalah dApps, desentralisasi aplikasi. Jadi plafon untuk kita melakukan transaksi itu sendiri di dalam Trust Wallet-nya gitu. Oke. Dari perkembangan di Metaverse ini adalah sebetulnya pemasaran metrik sistem algoritma ya, yang berada di jaringan blockchain yang terdesentralisasi dan tersmart contract, menghasilkan cryptocurrency, seperti itulah ya. Jadi intinya kita menginfokan, memasarkan, memberikan info, meramaikan lah, mengkampanyekan agar semua orang itu tahu bahwa usaha ini adalah anti scam. Anti scam itu artinya tidak ada penipuan di situ. Karena apa? Tidak adanya kontrol terpusat, tidak adanya pengumpulan dananya juga tidak ada, terus tidak ada server terpusatnya. Berbeda dengan bisnis-bisnis yang mempunyai server terpusat maupun ada pengumpulan dana, itu berpotensi untuk scam ya, untuk penipuan. Jadi di Metaverse ini hampir tidak ada kerugiannya di situ ya. Yang ada hanyalah kita rugi kalau tidak mengikuti atau tidak join atau tidak memperjuangkan usaha ini gitu. Saya aja sebagai seorang employer, saya sadar bahwasanya tidak selamanya kita harus bekerja, karena mungkin kita tidak tahu adanya pensiun ya, adanya PHK dan lain-lain sebagainya, itu yang akan menutup finansial kita kan, seperti itu. Nah, bagaimana untuk menanggulangi itu semua ya, dengan cara kita harus menambah income, aset income ya, passive income ya. Jadi membuat aset yang menjadi passive income supaya kita sendiri nantinya ya akan
bebas dari finansial juga gitu. Ya minimal kita masih confident ya, masih mempunyai relasi banyak ya, kita untuk lakukan apa namanya bukan pembuatan ya, jadi membentuk aset lah itu sendiri untuk menjadikan itu nanti jadi passive income tapi menjadi active income juga begitu. Intinya seperti itu. Nah, di metaverse ini cara bekerjanya cukup kita iklankan saja ya, kita berikan info segala macam agar orang lain bisa tahu bahwa kita itu sebetulnya niatnya adalah untuk membantu orang lain begitu. Seperti pemrogram daripada metaverse ini adalah si Oktanikos ya, jadi Lado Oktanikov dari Rusia ini membuat atau memprogram ini sebetulnya untuk menanggulangi pertamanya COVID-19 ya dulu itu, karena memang orang itu tidak bisa menghasilkan ya, tidak bisa keluar rumah tapi tetap harus bisa menghasilkan dari rumah. Nah, inilah diciptakan ini. Beliau adalah seorang ini ya sarjana perangkat lunak ya, dia bekerja di Microsoft itu udah hampir 13 tahun ya, dan beliau memprogram ini dengan niat tulusnya untuk membantu orang lain, dan dia membuat ini untuk kita gunakan dan semua orang bisa menggunakannya. Nah, kita tinggal menjalankan saja sebetulnya, tidak perlu harus memikirkan yang lain-lain. Jadi kita cukup apabila kita bergabung atau berjoin di sini ya, kita berarti kita membeli toko ya kan. Nah, yang namanya toko itu kita franchise-kan, kita urus, kita jaga baik-baik supaya itu tetap menghasilkan. Jadi di pembelian metrik ini hanya sekali dan menghasilkan tanpa batas berkali-kali selamanya, dan itu bisa diwariskan untuk anak cucu kita nanti. Yang diwariskan itu harusnya memang seperti itu, kita yang diharuskan diwariskan itu aset bukan utang kan gitu ya. Dari sekarang kita membuat aset itu, jangan sampai nanti penyesal belakangan, karena yang penyesalan di mana belakangan, kalau di awal pasti pendaftaran kan gitu. Nah, di sini enaknya di metaverse ini, jadi kita hanya menjalankan dengan tulus ya, dengan dengan keahlian kita, semampu kita ya, karena memang kita itu IBO ya, jadi independent business owner. Jadi bisnis di sini ya itu bisnis kita sendiri ya, bonusnya 100% berkali-kali tanpa batas begitu. Jadi bisnis orang lain ya, usaha orang lain, tapi kita dipaksain untuk bergelut di situ. Bonusnya juga cuma 10-20%. Taruh contohnya ini, misalkan kalau kita taruhlah kita beli baju harganya 100.000, terus kita jual berapa tuh? Paling banter ya, paling kencang cuma 150.000. Untungnya cuma 50%, dan kita harus beli lagi tuh barang kan begitu. Nah, kalau di sini enggak. Pemahamannya seperti kita gunting rambut lah ya, buat tukang cukur rambut itu. Dia beli cuma sekali tapi menghasilkan terus-menerus tanpa batas, seperti itu contohnya. Seperti kita mesin jahit ya, pemahamannya mesin jahit ya, kalau dalam dunia nyata ya, bukan dunia nyata, ada produk nyata ya, produk nyata. Jadi beli mesin jahit, kita membuat suatu produk dan hasilnya kita jual lagi, seperti itu sama. Nah, cuma di sini ya, kalau di sini ya produk atau usahanya yang diperjualbelikan itu ya metrik itu sendiri gitu, menghasilkan cryptocurrency. Nah, yang mana cryptocurrency itu adalah aset digital yang mana nanti bisa menghasilkan bisa kita hasilkan berkali-kali lipat, dan dolar loh ya, dia menghasilkannya kita stable coin DAI ya, DAI. Jadi satu DAI itu $1, itu luar biasa di situ. Nah, karena memang bisnis global ya, bisnis antar benua, nggak mungkin pakai rupiah dong, pasti pakai dolar gitu. Jadi hasilnya pun dolar gitu. Nah, banyak yang mengatakan bahwa susah ngajak orang. Kita tidak mengajak orang, kita hanya memberikan info. Kalau orang itu mau berjoin, syukur, nggak juga nggak apa-apa, syukur, alhamdulillah gitu. Kalau yang penting niat kita baik, bahwa info ini kita berikan untuk menolong dia juga kan gitu. Kalau misalnya dia nggak mau ya nggak apa-apa lah, kita cari yang mau kan gitu. Nanti juga dia akan
mengintip lagi gitu kan. Jadi intinya gitu, saya kerja tuh 26 tahun, apa yang dihasilkan? Nggak ada gitu. Hanya sekedar begitulah ya, namanya orang kerja itu kan flat, cuman gaji segitu habis gitu habis. Tetapi di sini kita membuat aset, ibarat kita nanam pohon ya. Nanam pohon itu, kita kalau nanam pohon kita urus dulu, kita siram dulu, kita pupuk dulu sampai besar ya kan. Begitu udah kuat, akarnya udah hebat, panenlah kita. Seperti itu contohnya. Kita harus berproses, di mana dulu berproses. Yang namanya bisnis baru ini ya, namanya bisnis baru itu memang rada sulit di awal, tapi insya Allah dengan proses yang baik dan materi yang diberikan di power team ya, di power team kita akan semakin cerdas dalam berpikir, cerdas dalam mengedukasi, karena disitulah pupuk maupun air yang disiram di tanaman itu seperti itu. Jadi ada Zoom seminggu 2 kali di situ untuk khusus member, ada Rabu malam, kalau misalkan di Minggu malam itu khusus umum ya, seperti itu. Jadi ada WAG juga ya, WhatsApp group. Jadi disitulah sebetulnya luar biasanya, karena kita memang di sini sambil berbisnis dan sambil belajar dan sambil menuntut ilmu seperti itu. Nah, jadi kita harus mempunyai prinsip seperti gelas kosong. Kosongkanlah gelas Anda terus untuk mendapatkan ilmu, sehingga ilmu itu akan bermanfaat buat kita sendiri, buat keluarga, dan buat kita semua. Oke. Joybus dari Bandung, join Metaverse bersama Power Team, Lucky Team, Joybus Agung dari Bandung. Jangan lupa subscribe dan like. Oke, thank you.